sini kita akan bahas tentang guru kreatif di era Society 5.0. Nah, untuk menghadapi Society 5.0, pendidikan adalah hal yang paling utama. Kita harus membekali peserta didik dengan cara berpikir kritis, analitis, dan kreatif, bukan hanya kemampuan kognitif mereka. Dengan memiliki cara berpikir tingkat tinggi atau yang disebut dengan high order thinking skill atau yang disingkat dengan HOTS, peserta didik bisa memahami konsep pengetahuan yang tidak hanya sebatas mengetahui saja, tapi sudah pada level mengembangkan, mempresentasikan, atau mengkreasikan. Nah, agar kemampuan HOTS peserta didik bisa terus diimplementasikan oleh guru, maka guru harus memperkenalkan, mengembangkan, dan memberikan penjelasan dengan contoh-contoh yang lebih real yang ada di kehidupan nyata mereka, sehingga peserta didik dapat mengerti masalah-masalah apa saja yang ada di sekitar mereka dan juga bisa memahami bagaimana solusi untuk permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Merangkum beberapa hal yang bisa dilakukan guru guna membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan, diantaranya adalah yang pertama, mengenali karakter peserta didik. Nah, seorang guru tidak akan bisa menjadi sosok yang menyenangkan apabila belum mengenali karakter dari masing-masing peserta didik. Nah, oleh karena itu, mengenali karakter peserta didik secara umum sangat penting dilakukan oleh seorang guru. Karena dengan hal itu, guru bisa mulai merancang bagaimana strategi dan seperti apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan media apa yang cocok digunakan untuk menstimulus perkembangan peserta didik. Nah, cara yang kedua adalah membiarkan peserta didik menyampaikan pendapat. Dengan adanya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, maka akan membuat peserta didik secara perlahan merasa nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan mereka akan merasa lebih dihargai. Nah, yang ketiga adalah berikan apa yang peserta didik inginkan. Nah, setelah memahami keinginan peserta didik, maka selanjutnya guru mencoba mengabulkan apa yang peserta didik inginkan. Karena pada dasarnya tujuan seorang guru mengajar adalah untuk memenuhi kepentingan peserta didik, yaitu menjadikan peserta didik yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan skill yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Misalnya, ketika mereka ingin belajar di luar kelas, maka guru bisa melakukan proses belajar mengajar di luar kelas. Ketika mereka merasa lebih nyaman mendengarkan lagu, maka seorang guru juga bisa menggunakan lagu, karena perlu diingat bahwa peran guru adalah juga sebagai fasilitator. Nah, yang keempat adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik. Berdasarkan pada sifat penggunaannya, maka media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 bagian berikut. Nah, yang pertama adalah media audio. Media audio merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang hanya dapat didengar saja, karena dalam penggunaannya berkaitan dengan indera pendengaran. Nah, contohnya seperti kaset, audio, MP3, radio, dan yang kedua adalah media visual, yaitu jenis media pembelajaran yang hanya dapat dilihat saja atau menggunakan penglihatan. Contohnya foto, film bingkai, film rangkai, OHP, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah media audio, media pembelajaran yang dalam penggunaannya bisa dilihat dan juga didengarkan. Nah, contohnya itu film bersuara, televisi, video, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh dari media pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan. Nah, yang pertama adalah VOC Games. Media pembelajaran ini memanfaatkan teknologi digital yang mampu mengintegrasikan matematika dengan kultur yang ada di Indonesia dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata secara real melalui teknologi 3 dimensi atau augmented reality. Contohnya Victory of Culture atau VOC Game. Yang kedua adalah teka-teki silang. Dalam media pembelajaran ini kita harus menentukan tema hulu dari mata pelajaran tertentu, kemudian mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berupa teka-teki silang. Karena pada dasarnya anak-anak lebih senang bermain daripada belajar. Dengan media ini, anak-anak akan merasa senang bermain.
walaupun sebenarnya guru telah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema dan tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah Pesona Edu. Pesona Edu adalah software khusus untuk mata pelajaran matematika dan IPA yang menyediakan banyak materi yang dilengkapi dengan gambar animasi, sehingga peserta didik lebih mudah dan dapat menarik minat peserta didik untuk belajar. Yang keempat adalah FisikaNet. FisikaNet merupakan e-learning khusus mata pelajaran fisika yang berisi materi yang berhubungan dengan pelajaran fisika. Yang selanjutnya adalah Animal Sport Kit. Adalah software pendidikan yang berisi flashcard tentang ensiklopedia hewan secara lengkap dan detail. Nah, yang selanjutnya adalah Celestia Portable. Adalah software yang berisi materi-materi tentang tata surya secara detail dengan fitur audio visual. Yang selanjutnya adalah Holy Quran, adalah software Al-Quran digital yang memuat isi Al-Quran seutuhnya beserta terjemahannya. Yang selanjutnya adalah Anatomy Illustrator, adalah software yang bisa kita gunakan untuk mempelajari anatomi tubuh manusia dengan menyediakan ilustrasi gambar secara detail. Nah, selain itu ada beberapa media yang bisa kita buat sendiri tanpa menggunakan internet. Misalnya, yang pertama ada flashcard. Adalah kartu-kartu yang berisi gambar yang dibuat dengan menggunakan tangan atau memanfaatkan gambar atau foto yang sudah ada yang disajikan dengan keterangan setiap gambar yang dicantumkan pada bagian belakang kartu. Nah, tujuan dari media ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengingat dari peserta didik. Yang kedua ada plastisin, yaitu guru mengajak peserta didik membuat struktur sel hewan dan tumbuhan dari bahan plastisin, karena adonan plastisin ini mudah dibentuk. Nah, dengan begitu peserta didik akan lebih mudah berkreasi dan memodifikasi plastisin menjadi organel-organel sel seperti mitokondria, badan Golgi, serta organel lain. Yang ketiga ada puzzle, math times, yaitu berisi gambar jarum jam atau angka digitalnya. Hal ini berguna untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami konsep waktu, dan kita bisa menambahkan pelajaran lain yang berhubungan dengan waktu seperti tahun kabisat, windu, triwulan, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada kartu angka. Kartu angka dipakai untuk memperkenalkan di mana posisi satuan, puluhan ataupun ratusan, sehingga peserta didik bisa lebih memahami secara detail. Nah, yang kelima ada tabel ajaib. Nilai tempat dan nilai angka tabel ini tidak jauh berbeda dengan fungsinya dengan kartu angka. Namun media ini menggunakan tabel. Dengan tabel ini, anak-anak mengalami kesulitan belajar untuk menemukan angka 0 di tengah-tengah pada ratusan. Contohnya 101, 203, 405, dan lain-lain. Tetapi dengan di mana tempatnya satuan, puluhan, dan ratusan, melalui tabel-tabel ini mereka akan lebih mudah memahami. Nah, yang selanjutnya adalah cara kelima yang digunakan oleh, yaitu berorientasi pada high order thinking skill atau yang disingkat dengan HOTS. Nah, guru harus memberikan segalanya untuk memberikan pembelajaran yang berorientasi pada HOTS ini. Bagaimanapun, seorang guru tidak bisa langsung ke sana tanpa melalui low order thinking skill atau yang singkat dengan LOTS terlebih dahulu. Nah, maksudnya tidak boleh seorang guru hanya berpuas diri ketika peserta didik sudah mencapai titik minimum, melainkan harus lebih tinggi lagi guna mencapai kompetensi maksimum dalam sebuah pembelajaran. Seorang peserta didik tidak akan pernah mampu menganalisis sebuah permasalahan tanpa adanya pemahaman dari sesuatu yang sifatnya definitif. Nah, yang keenam adalah adanya kolaborasi antara guru dengan peserta didik. Artinya, dalam sebuah pembelajaran tidak boleh hanya berpusat kepada guru saja, sedangkan peserta didik hanya bersifat pasif. Namun sebaliknya, meskipun berpusat pada peserta didik, tetapi guru tidak bisa lepas tangan begitu saja, melainkan guru harus menjadi seorang fasilitator dalam sebuah pembelajaran yang bisa membantu dan mempermudah peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, yang ketujuh adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Tujuan diadakannya evaluasi dalam proses pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan digunakan di kelas, yaitu dengan memastikan apakah penggunaan media pembelajaran tersebut dapat efisien dan efektif dalam mendukung proses pembelajaran, serta guru dapat melakukan perbaikan pada media itu sendiri.
Nah, evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan dan juga pertimbangan untuk melanjutkan atau tidaknya metode pembelajaran yang saat ini telah berjalan.